Purworejo, kelam api terlihat di bagian tengah bangunan pasar hingga membakar bagian atap pasar. Bahan mudah terbakar yang ada di dalam pasar membuat api dengan cepat menjalar ke beberapa bagian pasar. Sejumlah pedagang sempat mengalami kepanikan dan berusaha menyelidiki. Gosong semua, iya. Terutama yang tengah-tengah itu gosong semua. Itu tadi kondisinya terkunci katanya. Ya kalau pasar kalau udah selesai kan pinggir-pinggir dikunci semua, Mas. Jadi akses untuk masuk memang susah gitu loh. Warga tadi sempat panik ya untuk menyelamatkan barang. Iya. Ada yang diselamatkan? Bisa diselamatkan? Gimana ini? Alhamdulillah barang-barang masih aman. Kalau punya saya sih alhamdulillah. Tapi yang pedagang lain? Ya pedagang lain ya kalau yang pinggir-pinggir sih maksudnya nggak di dalam insya Allah aman. Tapi kalau yang di dalam kayaknya hangus semua sih. Hangus semua. Oke. Sumber awal seperti apa, Pak? Pengetahuan awal, Pak? Katanya orang tadi yang lihat sih kayak konslet terus sementara ada berasal dari konsleting listrik yang ada di kantor kepala pasar. Namun nanti setelah memang pemadaman kami akan menurunkan tim Inafis dari Polda Jawa Tengah untuk menindaklanjuti. Upaya pemadaman dilakukan dengan mengerahkan 15 mobil pemadam dari Banjarnegara dan bantuan dari Dinas Pemadam Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Proses pemadaman berlangsung selama 3 jam. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya warga yang menonton menjadi kendala pemadaman. Hingga saat ini lokasi kebakaran masih dijaga polisi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Kebakaran juga melanda sebuah pabrik membuat komponen akumulator listrik di Desa Dayeh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Kebakaran hebat terjadi di sebuah pabrik pembuat komponen akumulator listrik di Desa Dayeh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan menghanguskan seluruh bangunan pabrik. Petugas gabungan pemadam kebakaran dari beberapa sektor masih berjibaku berupaya menghalau api agar tidak merambat ke rumah warga. Sejumlah mobil pemadam kebakaran terus dikerahkan secara bergantian. Untuk kendala sendiri, kendala utama kita di lapangan, utamanya adalah sumber air. Sumber air ya? Sumber air, lalu akses ya. Di sini aksesnya objek terbakar sudah sangat meluas, sehingga kita harus menggunakan strategi pemadaman yang efektif ya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran sebab masih dalam proses pemadaman. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Suryatna, iNews melaporkan. Warga dan petugas pemadam kebakaran di Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu siang berusaha memadamkan kebakaran. Kobaran api semakin membesar akibat tiupan angin kencang hingga merambat ke rumah lainnya. Api diduga berasal dari kompor gas yang ditinggal pemilik salah satu rumah saat sedang memasak. Dua-duanya kosong. Oh, kosong. Bukannya kosong sih, uangnya kebetulan lagi dagangnya loh. Ada penghuninya tapi ada penghuni lagi tidak di rumah. Nengok api muncul pertama kali itu kira-kira jam berapa, Kak? Dari mana tuh? 10.15 itu. Aku masih cecetan soalnya, masih di rumah. Jadi lagi ngecek pasar. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini dan kebakaran menghanguskan 3 rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Barang bukti 2 senjata tajam jenis celurit disita saat tim presisi Polres Metro Jakarta Selatan berpatroli di Jalan Antasari. Sebelumnya polisi mendapat laporan masyarakat yang mencurigai kelompok remaja yang sedang nongkrong dan diduga hendak berbuat tawuran. Menangkap 2 remaja, sedangkan rekan-rekan pelaku yang lainnya kabur ketika melihat kedatangan petugas. Kedua remaja peserta celurit yang disita langsung dibawa ke Polsek Kebayoran Baru. Aksi ugal-ugalan sekelompok remaja di jalan raya terjadi di Jalan Cimareme, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka berkendara zigzag sepanjang jalan raya. Tak hanya itu, kelompok remaja ini juga mengayunkan tongkat baseball dan membuat resah masyarakat. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, aparat kepolisian bergerak cepat dan menangkap kelompok remaja yang meresahkan di Jalan Cimareme ini.
Mereka kemudian dibawa ke Polres Cimahi untuk dimintai keterangan. Terduga yang kita amankan sekitar 6 orang dengan barang bukti sebanyak 3 kendaraan roda 2, tongkat baseball yang digunakan oleh sekelompok pemuda yang melaksanakan aksi ugal-ugalan di jalan raya menggunakan kendaraan roda 2. Sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan, kelompok remaja ini kemudian diberi sanksi fisik berupa jalan jongkok. Adapun motif remaja melakukan aksi ugal-ugalan karena mencari sensasi dan menakuti masyarakat termasuk pengendara yang melintas. Ironisnya, kelompok remaja ini melakukan aksi di bawah pengaruh minuman dan obat keras. 2 diantaranya masih di bawah umur. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Warga dan TNI Polri berupaya melakukan pertolongan setelah korban berhasil dievakuasi ke pinggir pantai Tanjung Menangis, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Korban langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan, namun nyawa korban tak tertolong. Dari 7 korban, 1 korban tewas, 3 berhasil diselamatkan, dan 3 dilaporkan hilang hanyut terseret ombak. Kejadian ini bermula saat satu keluarga mandi di pantai Tanjung Menangis. Tiba-tiba ombak menyeret seorang korban bernama Arya ke tengah laut. 6 anggota keluarga yang mencoba memberikan pertolongan ikut menjadi korban terseret ombak. Pengelola dia jalan-jalan ngelihat orang mandi, terus kejadiannya itu terus saya dipanggil sama Pak Guru. Pas dia manggil saya itu saya ganti celana, buka baju, ambil ban, terus saya lari ke sana. Saya lihat orang 4 orang cuma sudah hanyut. Nah, yang saya ambil 2 orang itu, 2 sama laki lah. Nah, jadi tinggal 3 orang. Yang kecil 1, jadi saya itu habis kemampuan, saya suruh teman itu ngambil yang kecil itu. Nah, pas sampai di darat yang kecil itu, saya lihat masih tinggal 1 yang mati naik kemarin itu. Nah, jadi sudah tidak ada kemampuan lah kami ngambil dia. Saat ini, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 3 korban dengan menyelam dan menyisir di sekitar lokasi kejadian. Ya, dari Pol Airut ada sekitar 10-12 orang, dari Basarnas sama dari Kabupaten juga. Ada tim penyelam juga? Ada. Dari SAR sudah ada tim penyelam, ada sekitar 4 orang. Berapa orang tim penyelam? Sekitar 4 orang dari SAR. Titik-titik pencariannya sejauh ini? Kita masih di sekitar Semenanjung Menangis ini aja, ke tempat TKP tenggelamnya. Terus mengarah pencarian nanti di sekitar? Untuk pencariannya biasanya harusnya ke arah Labuan Haji, nanti di sana juga akan dibuat pos pencarian. Hingga hari ini, tim SAR kembali mengevakuasi 1 korban, Dian. Jasad korban disambut haru pihak keluarga yang menunggu proses pencarian. Tim SAR gabungan akan terus melakukan pencarian hingga beberapa hari ke depan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Puncak ibadah haji, para pasien yang dirawat oleh pihak KKHI dan rumah sakit di Arab Saudi akan siap untuk dilakukan evakuasi menuju kota Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan rangkaian haji. Puncak haji semakin dekat. Kurang lebih 77 pasien jemaah haji yang masih dirawat di kota Madinah akan dievakuasi ke kota Makkah Al-Mukarramah agar dapat menunaikan ibadah haji. Sebelum dibawa ke Mekah, jemaah haji yang memiliki resiko tinggi difasilitasi untuk menjalani medical check-up. Sebelum dipindah, tanggal 16 Juni, pasien jemaah haji ini akan dievakuasi secara bertahap dengan ambulans. Sementara itu, untuk jemaah yang belum bisa bergabung di Mekah bersama dengan kloternya, saat menjalani ibadah umroh wajib sebanyak 7 orang. Tanggal 9 Juni nanti kami akan mulai evakuasi jemaah yang sakit, baik itu dirawat di RSAS maupun nanti di KKI Madinah yang tadi tidak bisa bergabung di kloternya. Nah, ini mungkin sampai kegiatan ini sampai closing di Madinah ini diperkirakan tidak ada jemaah lagi sampai dengan tanggal 16 Juni nanti. Saat ini pemerintah tengah menjajaki penggunaan tanda pengenal berbasiskan teknologi Global Positioning System atau GPS
kepada para jemaah haji Indonesia, khususnya lanjut usia, sehingga memudahkan pencarian jika tersesat atau terpisah dengan rombongannya. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naik di mobil tahanan, saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 19 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. لبيك لا شريك لك لبيك. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengunjungi hotel yang sekaligus tempat pemondokan jemaah calon haji Indonesia di sektor 3 kawasan Sisya, Makkah, Arab Saudi. Dari hasil peninjauan, para calon jemaah mengaku puas dengan pelayanan hotel. Didampingi Dubes Indonesia dengan Ketua PPIH Arab Saudi, Menko PMK Muhadjir Effendi melakukan kunjungan kerjanya di wilayah Mekah, Arab Saudi. Dalam kunjungan kerjanya, Menko Muhadjir meninjau ruangan penginapan dan layanan fasilitas, baik konsumsi maupun akomodasi hotel yang dihuni jemaah embarkasi UPG asal Makassar. Menurut Muhadjir, calon jemaah haji mengaku puas dengan pelayanan hotel. Menko Muhadjir akan melakukan kunjungan kerja selama 4 hari untuk meninjau kawasan Armusna atau Arafah, Musdalifah, Mina, dan Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Berdasarkan penjelasan dari para jemaah yang saya wawancarai tadi, kondisinya cukup bagus, pelayanannya juga cukup bagus. Satu kamar diisi 4 orang dan itu saya kira cukup nyaman lah untuk saat ini dibanding waktu saya haji, saya rasa. Jadi ini kondisinya jauh lebih baik. Kemudian kondisi tempat tidurnya juga bukan tempat tidur ecek-ecek, tapi memang punya standar, ya saya kira nyaman untuk. Klinik Kesehatan Haji Indonesia siap melayani jemaah haji yang mengalami sakit di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Semua alat penunjang medis seperti kursi roda, tabung oksigen, dan perlengkapan lainnya telah disiagakan. Tidak hanya ruang IGD, KKHI Mekah juga menyiapkan ruang perawatan ICU dan ruang khusus atau isolasi. Selain itu, obat-obatan juga tersedia di apoteker klinik dengan jumlah yang cukup banyak. Madinah memasuki cuaca panas. Para jemaah haji Indonesia pun menghadapi tantangan berat menghadapi kondisi cuaca terik di Arab Saudi. Siang hari, suhu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Padahal aktivitas ibadah jemaah haji membuat jemaah banyak terpapar sinar matahari terik yang bisa memicu kondisi heat exhaustion hingga heat stroke. Akibat sengatan panas ini, organ tubuh menjadi terganggu, baik jantung, otak, hingga ginjal. Gejalanya seperti layaknya pasien stroke. Meski sinar matahari bersinar sangat terik di Madinah, namun tubuh tidak berkeringat. Hal ini bisa menyebabkan masalah kesehatan yang bisa menghambat jemaah dalam beribadah.
Agar terhindar dari sengatan panas, para jemaah haji diminta menyiapkan perlindungan tambahan. Pertama, menggunakan pakaian yang tepat, berbahan sejuk, ringan, dan tidak ketat. Kedua, jemaah haji jangan lupa menggunakan payung saat di luar. Ketiga, menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan minum air putih 250 ml air setiap 1 jam sekali. Keempat, gunakan tabir surya agar kulit tidak terbakar. Dan kelima, tidak berada di luar ruangan terlalu lama, apalagi saat kondisi di luar ruangan, sinar matahari dalam kondisi terik. Bila kondisi fisik tidak sehat, mintalah pendampingan petugas kesehatan, apalagi bagi yang memiliki penyakit bawaan. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Warga dan TNI Polri berupaya melakukan pertolongan setelah korban berhasil dievakuasi ke pinggir pantai Tanjung Menangis, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Korban langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan, namun nyawa korban tak tertolong. Dari 7 korban, 1 korban tewas, 3 berhasil diselamatkan, dan 3 dilaporkan hilang hanyut terseret ombak. Kejadian ini bermula saat satu keluarga mandi di pantai Tanjung Menangis. Tiba-tiba ombak menyeret seorang korban bernama Arya ke tengah laut. 6 anggota keluarga yang mencoba memberikan pertolongan ikut menjadi korban terseret ombak. Pengelola dia jalan-jalan ngelihat orang mandi, terus kejadiannya itu terus saya dipanggil sama Pak Guru. Pas dia manggil saya itu, saya ganti celana, buka baju, ambil ban, terus saya lari ke sana. Saya lihat 4 orang cuma sudah hanyut. Nah, yang saya ambil 2 orang itu, tua sama laki lah. Nah, jadi tinggal 3 orang. Yang kecil 1, jadi saya itu habis kemampuan, saya suruh teman itu ngambil yang kecil itu. Nah, pas sampai di darat yang kecil itu, saya lihat masih tinggal 1 yang mati naik kemarin itu. Nah, jadi sudah tidak ada kemampuan lah kami ngambil dia. Saat ini, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 3 korban dengan menyelam dan menyisir di sekitar lokasi kejadian. Ya, dari Polairut ada sekitar 10-12 orang, dari Basarnas sama dari kabupaten juga. Ada tim penyelam juga? Ada. Dari SAR sudah ada tim penyelam, ada sekitar 4 orang. Berapa orang tim penyelam? Sekitar 4 orang dari SAR. Titik-titik pencariannya sejauh ini, Pak? Kita masih di sekitar Semenanjung Menangis ini aja, ke tempat TKP tenggelamnya. Terus mengarah pencarian nanti di sekitar? Untuk pencariannya biasanya harusnya ke arah Labuan Haji, nanti di sana juga akan dibuat pos pencarian. Hingga hari ini, tim SAR kembali mengevakuasi 1 korban, Dian. Jasad korban disambut haru pihak keluarga yang menunggu proses pencarian. Tim SAR gabungan akan terus melakukan pencarian hingga beberapa hari ke depan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah Semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam.
Prabowo Subianto menolak dengan tegas segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo juga ajak negara-negara di Eropa turut mencari jalan damai bagi Rusia-Ukraina. Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara International Institute for Strategic Studies atau IISS Shangri-La Dialogue 20 Asia Security Summit di Singapura. Prabowo menyampaikan posisi Indonesia saat ini sangat jelas menentang invasi Rusia. Menurut Prabowo, fokus negara di dunia semestinya lebih pada mengupayakan resolusi perdamaian agar menjadi satu-satunya langkah untuk menghentikan perang. Prabowo juga merekomendasikan PBB membentuk pasukan pemantau yang terdiri dari pihak yang dipercaya Rusia dan Ukraina untuk diterjunkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara. I therefore would like to take this opportunity to urge, to recommend with utmost urgency for our brothers in Ukraine and in Russia to come as soon as possible to a cessation of hostilities. I propose that the Shangri-La Dialogue find a mode of declaration urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. This declaration should be voluntary from all participants here representing their various countries. But I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized. Bertepatan dengan ulang tahun emas ke-50 P3, Gerakan Pemuda Ka'bah menggelar Rapimnas 2 di Hotel Reto Pecenongan, Jakarta Pusat. Bersama para tokoh P3, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turut menghadiri Rapimnas tersebut. Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono juga memberi sinyal kuat posisi Cawapres jatuh pada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. GPK adalah Ganjar Presiden kita. Pak Sandi sabar dulu, Pak. Wakilnya nanti karena wakilnya harus melalui ospek pelonco panjang, Pak. Karena ini perjuangan. Jadi pemimpin akan kuat kalau ditempuh dengan jalan perjuangan. Kita lalui proses ospek ini, tapi ini kan juga semakin berjuang maka akan membangun rasa kecintaan terhadap percepatan pembangunan kita. Ini yang mudah-mudahan Pak Ketum bisa saya lalui dan mudah-mudahan lulus ospeknya. Amin. Meski Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan mempunyai hak untuk menetapkan calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo, namun penetapan cawapres dari P3 harus melalui pembahasan bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Saat meresmikan Jembatan Kretek 2 di Bantul, Yogyakarta, Presiden Jokowi menyatakan jalur lintas selatan Pulau Jawa atau Pansela segera terhubung dari Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Jembatan Kretek 2 yang baru saja diresmikan adalah bagian dari jalan lintas selatan yang saat ini sedang dibangun. Jokowi menargetkan pembangunan jalan lintas selatan akan selesai pada tahun ini. Pembangunan jalur kini tersisa 14 km di wilayah Yogyakarta dan 24 km di wilayah Jawa Timur. Total panjang jalan dari jalur pantai selatan ditargetkan mencapai 1.605 km. Kekurangan di daerah istimewa Yogyakarta 14 kilo, kemudian yang di Jawa Timur 24 kilo selesai, sambung semuanya dan keadaan jalannya seperti ini. Kita harapkan kecepatan jalur logistik, mobilitas orang, mobilitas barang, semuanya bisa lancar karena kita telah memiliki jalur lintas selatan. Dengan berfungsinya jalur selatan nanti diharapkan mampu meningkatkan daya saing berbagai produk yang diproduksi di daerah Jawa bagian selatan. Tim Liputan melaporkan.
Balap mobil Formula E 2023 yang digelar AGI Jakarta International Eprix Sirkuit Ancol, terdapat 22 tim dari 8 negara yang bersaing. Terlihat seluruh peserta bersaing dengan begitu ketat dan cepat untuk mencapai garis finish. Pascal Wehrlein yang sempat berada di tempat ketiga perlahan mampu menyalip posisi kedua hingga menempati posisi pertama hingga garis finish. Saat ini di posisi kedua ditempati oleh Jack Dennis dan posisi ketiga ditempati oleh Maximilian Ganter. Yeah, very good race. Already qualifying was much better than the previous races, and yeah, thanks a lot to the team. I mean, the car was awesome today. I was leading almost the whole race, so big turnaround for us in the last couple of weeks. And like I said, thanks a lot to the team for all the hard work. Still a long way to go. Dari tim liputan iNews melaporkan. 151-year history. Gol terkilat sepanjang sejarah final Piala FA terjadi di Wembley Stadium pada laga derby Manchester City kontra Manchester United. Hanya dengan pas sentuhan, City unggul cepat saat laga baru berjalan 12 detik. Gol dicetak kapten City Ilkay Gundogan dari luar kotak penalti. Unggul cepat membuat City semakin menekan pertahanan MU. Menit ketiga, sundulan Rodri nyaris menambah keunggulan. Erling Haaland juga menciptakan peluang di menit ke-16 dan menit 20. Sepakan keras Kevin De Bruyne dari luar kotak penalti di menit ke-27 juga belum menemui sasaran. Memasuki menit ke-29, wasit memutuskan memberi hadiah penalti kepada MU usai melihat VAR. Grealish dianggap handsball di dalam kotak terlarang. Eksekusi Bruno Fernandes berjalan mulus membuat skor imbang 1-1 dan bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, City kembali unggul saat laga baru berjalan 5 menit. Berawal dari tendangan bebas, kembali Ilkay Gundogan mencatatkan namanya di papan skor. Satu jam laga berjalan, MU belum mampu keluar dari tekanan. Gundogan sempat mencetak gol ketiga di menit ke-70, namun dianulir wasit karena dianggap offside. Satu menit kemudian, MU nyaris membuat gol penyeimbang melalui Alejandro Garnacho, namun bola masih melebar tipis. Hingga wasit meniup peluit panjang, MU gagal mencetak gol balasan. The Citizen pun berhasil merengkuh juara Piala FA untuk ke-7 kalinya dan gelar kedua di musim ini usai memenangi English Premier League. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Ribuan warga demo tapal batas.
Kirap pemilu tiba di Muara Enim. Kreasi pempek sayur eksis berkat program Brinita BRI. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa. Ribuan warga Tegal Pinangun yang tergabung dalam Forum Masyarakat Taman Sasana Patra dan Patra Abadi Bersatu melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menyuarakan penolakan warga Kota Palembang masuk ke wilayah Kabupaten Banyuasin. Ribuan warga Tegal Pinangun Pelaju Darat Pelaju Palembang kembali turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa. Penolakan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 143 Tahun 2022 tentang tapal batas masuknya wilayah mereka ke dalam wilayah Kabupaten Banyuasin. Menurut warga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2022 menabrak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang perubahan batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Palembang dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Ogan Komering Ilir. Terbitnya Permendagri itu dinilai merugikan masyarakat setempat. Padahal mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 telah banyak pembangunan yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Palembang, yakni berdirinya sekolah dan fasilitas kesehatan. Khususnya dari Taman Sasana Patra dan Patra Abadi, kami sudah mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang seperti Wali Kota, Gubernur, DPR, bahkan ke kementerian. Kami juga akan terus melakukan aksi di jalan setiap bulan sampai tuntutan kami dipenuhi. Dan jalan terakhir, kalau itu juga tidak ada hasil, kami akan melakukan upaya hukum, melakukan gugatan ke pengadilan. Kami mohon kiranya dengarkan aspirasi kami, permasalahan kami pada hari ini untuk kedua kali orasi kami ini. Kami sebagai warga Taman Sasana Patra Abadi RT 24 25 3441 memohon tidak mau masuk jadi Banyuasin. Bapak bilang kami pergi dari sini, Bapak yang harus pergi. Ini tanah kami, milik kami, rumah kami Pak, punya kami sendiri. Bapak ingin mengusir kami. Aksi masyarakat di Tegal Pinangun lantaran tapal batas yang berubah. Sejumlah RT yang sebelumnya masuk wilayah Kota Palembang, namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri justru masuk ke dalam wilayah Kabupaten Banyuasin. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Rombongan kirap pemilu 2024 yang membawa atribut dan seluruh bendera partai politik peserta pemilu tiba di Kabupaten Muara Enim. Sebelumnya, kirap pemilu singgah di Kabupaten Lahat. Diiringi marching band siswa sekolah menengah sejak pukul 10 pagi, rombongan kirap pemilu 2024 yang berjalan mulai dari Tugu Perjuangan Kota Muara Enim menuju kantor KPU Muara Enim mengundang perhatian warga. Arak-arakan ini merupakan salah satu agenda KPU guna mensosialisasikan pelaksanaan pemilu pada 2024 mendatang. Rombongan kirap untuk wilayah 2 Sumatera dimulai dari Kota Batam, Kepulauan Riau pada tanggal 14 Februari lalu hingga tiba di Kabupaten Muara Enim. Disambut pesta meriah, rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Lahat beserta komisionernya menyerahkan tongkat estafet kirap kepada Ketua KPU Muara Enim yang selanjutnya akan diteruskan ke Kabupaten Pali. Dengan adanya kirap ini, semua masyarakat mengetahui gema dari pelaksanaan pemilihan umum ini yang sudah kita laksanakan tahapannya dari bulan Juni 2022 kemarin,
semua masyarakat mengetahui hari dan tanggal pemungutan suara, yaitu tanggal 14 Februari tahun 2024. Masyarakat juga berharap memastikan dirinya terdaftar di data pemilih. Dengan semakin masifnya sosialisasi ke masyarakat, kesadaran akan menggunakan hak suara dalam pemilu semakin meningkat untuk memastikan dirinya memiliki hak pilih agar memperkecil kemungkinan penyalahgunaan suara. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Rapat paripurna DPRD Sumsel ke-64 berlangsung di Aula Kantor DPRD Sumsel pada Senin pagi. Dalam agenda penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2022. Dalam penjelasannya laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2022 telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Sumsel menyandang status opini wajar tanpa pengecualian berturut-turut selama 9 kali. Gubernur Sumsel Herman Deru menjelaskan nilai aset Pemprov Sumsel tahun 2022 bertambah sebesar 5,82% dari sebelumnya sebesar 33,3 triliun rupiah menjadi 35,24 triliun rupiah. Penambahan aset itu terdiri dari nilai aset lancar sebesar 117,16% menjadi 449,2 miliar rupiah dari tahun sebelumnya 206,85 miliar rupiah. Kemudian ada nilai investasi jangka panjang naik sebesar 0,27% menjadi 7,46 triliun rupiah dari sebelumnya 7,44 triliun rupiah. Selanjutnya ada nilai aset tetap. Setelah diakumulasi, penyusutan naik sebesar 6,4% menjadi 24,01 triliun rupiah dari tahun sebelumnya 22,56 triliun rupiah. Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel RA Anita Nuringhati mengatakan penjelasan Gubernur akan dipelajari para wakil rakyat untuk agenda selanjutnya. Gubernur secara konstitusional menyampaikan usulan raperda untuk pertanggungjawaban APBD 2022 yang sebelumnya sudah disampaikan dan sudah diaudit oleh BPK. Mudah-mudahan Dewan bisa membahasnya dan pada akhirnya menjadi raperda. Dalam bentuk pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan mempersiapkan tanggapan, pandangan, dan pendapatnya. Maka rapat paripurna 64 jarak tingkat pertama ini saya akan skor sampai dengan hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rapat paripurna selanjutnya diagendakan berlangsung pada Jumat 9 Juni 2023. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Heri Amalindo resmikan rumah bersama Oku, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Boleh. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Pemirsa, guna menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Heri Amalindo meresmikan rumah bersama Heri Amalindo di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja Timur pada Minggu siang. Kegiatan itu juga diselingi silaturahmi ratusan masyarakat Oku. Bakal calon Gubernur Sumsel Heri Amalindo mengunjungi Kabupaten Ogan Komering Ulu guna meresmikan rumah bersama Ogan Komering Ulu guna menyerap aspirasi masyarakat serta menyampaikan visi misi Heri Amalindo yang mengaku mantap untuk maju pada pemilihan Gubernur Sumsel pada tahun 2024 mendatang. Usai meresmikan rumah bersama tersebut, Heri Amalindo bertatap muka dengan ratusan masyarakat Oku dan memperkenalkan diri sebagai bakal calon Gubernur Sumsel tahun 2024 mendatang. Heri bersama timnya menyampaikan 2 program pro rakyat, yakni sekolah gratis dan berobat gratis. Akan kembali dikembalikannya jika seandainya dirinya dipercaya masyarakat untuk memimpin Sumatera Selatan mendatang. Didampingi anak bungsu Alek Nurdin, Luri Alek Nurdin, serta ketua tim pemenangan Firdaus Hasbullah, Heri Amalindo juga menyaksikan pembacaan komitmen bersama tim pemenangan Oku yang diketuai oleh Kholik. Dalam silaturahmi itu, Heri menyampaikan akan membuat program pro rakyat dan tidak ingin banyak janji dalam meraih simpati masyarakat. Peresmian rumah bersama diharapkan bisa menyerap keluh kesah masyarakat Oku. Rumah bersama ini tentunya di insya Allah di 7 kabupaten kota ada, tapi ini tentunya yang kedua, yang pertama tentunya di Palembang sudah kami adakan untuk kita. Ini setiap kabupaten kota insya Allah ke depan satu persatu akan kami bentuk rumah bersama di setiap kabupaten kota. Salah satu bentuk keseriusan Bapak Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo untuk mewakafkan pemikiran dan pengabdiannya untuk Sumatera Selatan yang lebih baik ke depan. Dengan melakukan sosialisasi dan bertemu simpul-simpul masyarakat di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Rumah bersama ini merupakan kedua di Sumsel. Ke depan, setiap kabupaten kota akan ada rumah bersama guna menunjang aspirasi warga Sumsel. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Pabrik gula Cinta Manis yang berada di Kabupaten Ogan Ilir yang dikelola oleh PT Buma Cimanusantara atau BCN mulai dibuka giling musim tahun 2023. PT PN 7 target produksi 112.000 ton gula kristal. Dua pabrik gula milik PT PN 7 mulai proses giling tahun 2023 dengan target produksi 112.000 ton gula kristal. Salah satunya pabrik gula Cinta Manis yang dikelola oleh PT Buma Cimanusantara atau BCN yang berada. Saat launching pembukaan buka giling musiman itu dihadiri oleh Kepala Bagian Rayon Operasional 2 PT PN 7 Wiyoso, kemudian Direktur PT BCN Putu Sukarmen, GM Pabrik Gula Cinta Manis Andian Iwono, Kapolres Ogan Ilir, perwakilan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Camat Lubuk Liat, para kepala desa dan masyarakat, serta undangan lainnya. Dengan kekuatan yang ada, PT BCN sangat optimis pada musim giling 2023 ini dapat mencapai target 120.000 ton, yakni produksi gula dari pabrik gula Cinta Manis sebanyak 56.000 ton dan dari pabrik gula Bunga Mayang sebanyak 55.000 ton. Gula tersebut diolah dari sekitar 1,56 juta ton tebu dengan target rendeman 7,5%. Dari angka itu, dengan asumsi harga Rp12.000 per kilogram, maka omset pada musim giling tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun. Semua kendala yang selama ini terjadi pada tahun 2023 dipenuhi oleh holding, sehingga giling musim di tahun 2023 akan menjadi pertaruhan bagi PT PN 7 dan PT BCN untuk membuktikannya. Tahun lalu, pabrik gula Cinta Manis hanya punya plant cane, tanaman baru 30%,
Sementara di tahun 2023 ini punya 70%. Untuk pupuk di tahun lalu juga mampu 30%. Tahun ini dipastikan bisa mencapai 100%. Kebakaran lahan juga bisa dikendalikan. Setiap rayon ditargetkan memasok tebu sebanyak 1.000 ton per hari. PT BCN Unit Cinta Manis memiliki wilayah atau lokasi yang dibagi menjadi 5 rayon. Kami di pabrik gula Cinta Manis ini mengawali giling tebu di tahun 2023. Jadi ini adalah hari pertama kita akan menggiling tebu di pabrik gula Cinta Manis. Pada tahun ini target kami menggiling 740.000 ton tebu dengan produksi gula sekitar 54.000 ton. Bahan baku yang akan kita kirim tentunya memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh pabrik gula, ialah tebu itu manis, tebu itu juga segar, dan tebu itu juga bersih dari kotoran atau terasi. Dari setiap rayon, karena kapasitas giling kita di angka pabrik ini di angka 5.000 ton, maka per rayon kami rata-rata 1.000 ton. Kami di Cinta Manis ini memiliki 5 wilayah, 5 lokasi yang terdiri dari rayon 1 sampai rayon 5. Dan masing-masing itu nanti akan menjadi pemasok bahan baku tebu. Perharinya mereka akan mengirim 1.000 ton per hari. Semua pihak diminta untuk mendukung penuh buka giling pabrik gula Cinta Manis di tahun 2023 hingga berjalan lancar sesuai dengan harapan dan target yang diinginkan. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Organisasi Horas Bangso Batak memberikan pelayanan hukum gratis bagi warga tak mampu. HBB akan membangun sinergi dengan masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. DPD Horas Bangso Batak Sumsel melaksanakan pelantikan sekaligus deklarasi Dewan Pimpinan Daerah periode 2023-2028. Dihadiri perwakilan Gubernur Sumsel, Wali Kota, dan tokoh agama Muslim. Ketua DPD HBB Sumsel, Jupernando Simanjuntak menjelaskan, organisasi ini bergerak dalam bidang sosial, membantu masyarakat umum dalam mencari keadilan, khususnya orang tapanuli. Pengaduan bisa datang ke sekretariat di Jalan Kebun Bunga, Sukarami, Palembang. Pak, tadi salah satu program kerja itu pada persatuan dari pembelaan Batak itu gimana, Pak? Jadi ini selalu organisasi-organisasi yang lain menemukan sosial. Lingkungan sosial yang dimaksud membantu masyarakat umum untuk keadilan, mencari keadilan, khususnya orang terpeduli. Begitu, itu dimaksud kerja sosial tadi. HBB Provinsi Sumatera Selatan menggerakkan organisasi dan bersinergi dengan elemen masyarakat serta pemerintah, menjunjung tinggi HBB sebagai wadah mempererat kebangsaan dan kesadaran dalam memupuk kesatuan dan persatuan. Pengukuhan Ketua DPD HBB Provinsi Sumsel, Jupernando Simanjuntak, dilantik sebagai Ketua Umum DPP HBB, Lamsiang Sitompul. Kemudian Ketua Umum DPD HBB Provinsi melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang HBB Kota Palembang periode 2023-2028. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Usai jeda, kami akan segera kembali dengan informasi kreasi pempek sayur eksis berkat program Brinita BRI. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Ratusan santri di Pondok Pesantren Tazkiyatun Nafsi Cahaya Maju Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan gerakan menanam pohon buah. Pelatihan ini digelar oleh relawan santri dukung Ganjar dengan tujuan membekali para santri mengenai ilmu budidaya pertanian. Relawan bakal calon presiden PDI Perjuangan bergerak ke pelosok-pelosok Sumatera Selatan. Tidak hanya menyasar kalangan masyarakat umum, sukarelawan santri dukung Ganjar Sumsel menyasar santri-santri pondok pesantren. Kegiatan dilakukan mengadakan pelatihan penanaman budidaya tanaman buah di Pondok Pesantren Tazkiyatun Nafsi, Desa Cahaya Maju, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Acara dimulai dengan doa bersama untuk kemaslahatan umat dan mendoakan kemudahan bagi Ganjar Pranowo agar senantiasa diberi nikmat kesehatan. Koordinator Wilayah SDG Sumsel Faisal Tanjung menyebutkan, pelatihan digelar dengan tujuan membekali para santri mengenai ilmu budidaya pertanian seperti tanaman buah-buahan. Karena kita tahu bahwa setiap santri itu setelah jadi santri itu mau jadi apa? Kebanyakan di masyarakat umum mereka menilai bahwasanya santri itu setelah lulus dari pondok pesantren itu bakal menjadi ustadz. Tapi nyatanya tidak. Mereka juga bisa menjadi seorang pengusaha, bisa menjadi seorang petani atau bahkan bisa menjadi seorang presiden sekali. Diucapkan terima kasih memberikan bantuan tersebut yang sangat membantu di Pondok Pesantren Tazkiyatun Nafsi ini. Insya Allah bibit tersebut akan bermanfaat untuk Pondok Pesantren Tazkiyatun Nafsi dan mudah-mudahan kepada Bapak Ganjar nanti di Pilpres 2024 bisa terpilih. Terima kasih banyak atas bantuan bibit tersebut. Insya Allah bermanfaat. Para santri diberikan edukasi pelatihan penanaman, lantaran profesi petani merupakan pekerjaan yang paling dibutuhkan dalam ketersediaan pangan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitri Adi, iNews melaporkan. Konsistensi PT Bank Rakyat Indonesia memberdayakan UMKM dari program bertani di kota atau Brinita terwujud melalui suksesnya perkembangan Kampung Sayur Cempako di Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Berkat surplus sayuran bayam berhasil, pelaku UMKM kuliner manfaatkannya menjadi pempek sayur yang laris manis. Kampung Sayur Cempako Palembang hadir sejak masa pandemi COVID-19, terus berkontribusi memberikan pendapatan ekonomi bagi keluarga, khususnya warga Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Kreativitas meningkat tidak hanya memanen sayur, namun juga membuat olahan makanan, salah satunya pempek sayur. Pempek yang merupakan makanan khas Palembang sangat nikmat dinikmati dengan kuah cuko, seperti pempek sayur pistel ini. Untuk membuatnya hampir mirip dengan pembuatan pempek pada umumnya. Namun ada bahan tambahan yakni bayam Brazil yang diblender dan disaring. Hasil intisari bayam Brazil dituangkan ke sagu dan tepung kemudian diaduk hingga kalis. Tambahkan garam secukupnya dan penyedap rasa bila diperlukan. Selanjutnya, pembentukan pempek dengan melubangi adonan dan dimasukkan irisan pepaya muda dan udang ebi. Selanjutnya tinggal digoreng dan disajikan.
Pempek sayur ini bisa dipadukan dengan jus bayam Brazil. Marlinda, pembuat pempek sayur, mengatakan ide awal untuk manfaatan bayam Brazil terutama bagi anak-anak yang tidak suka makan sayur. Pempek sayur ini menuai antusias warga karena manfaat kesehatan tentunya. Apalagi harganya murah, hanya Rp1.000 per pempek. Pesanan juga tinggi setiap harinya hingga ratusan pempek. Marlinda bersyukur usahanya terus eksis berkat program Brinita BRI yang membantu ratusan juta pengembangan kampung sayur Cempako. Para ibu-ibu bisa mencari cuan dengan memanfaatkan program KUR dan CSR BRI ini. Apalagi kini sudah dibantu transaksi digital untuk produk perbankan. Peran BRI di sini karena kampung sayur itu telah mendapatkan 2 kali bantuan dari BRI. Pertama itu dari urban farming kebenaran, jadi yang kedua sama. Jadi ibu-ibu di sini merasa terbantu. Jadi dengan bantuan dari BRI, UMKM di sini berjalan lancar. Berarti bisa menghemat dong kalau sudah tersedia apa? Alhamdulillah untuk bahan utama bayam Brazil itu setiap. Ketua Kampung Sayur Cempako, Rudi Harsa, mengatakan jika usaha pempek sayur ini bisa menjadi sumber penopang ekonomi keluarga. Rasanya yang enak dan menyehatkan kini menjadi tren baru di masyarakat. Luar biasa, pempek sayur ini merupakan suatu ciri khas daripada makanan Palembang. Di sini kita padukan dengan sayur supaya lebih nikmat. Jadi sayurnya tidak terasa, sangat bagus sekali untuk yang terutama untuk anak-anak yang tidak suka sayur. Jadi kita modifikasi, kita bikin pempek sayur dengan isian-isian yang bervariasi sehingga menambah lebih nikmat dan juga ditambah dengan jus bayam Brazil. Selain itu, BRI juga sering menggelar bazar UMKM dan pameran-pameran yang bisa dimanfaatkan untuk lebih memasarkan pempek sayur yang satu ini. Dari Palembang, Ardiansah Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam.